Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, baik yang hadir di gereja ini atau yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Susunan acara ibadah pelayanan perempuan Gereja Kalimantan Evangelis Sabtu 31 Agustus 2024. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, menyanyi himne Kapiper. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, persembahan tari tortor dari ibu-ibu SPiper Jemaat Sungai Durian. Kelima, ibadah. Keenam, kata penutup dari Ketua SPiper Jemaat Sungai Durian. Kita akan memulai acara kita pada sore hari ini. Jemaat berdiri, kita menyanyi himne Kapiper. Sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Kapiper Resort GKE Samihin oleh Ibu Diakon Iik Sugiyarti. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, di mana pada saat ini kita dimampukan
untuk bersama-sama hadir dalam ibadah bersama Kapiper SGKE. Yang saya hormati Ibu Ketua Kapiper GKI Sinode beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Resort GKI Samihim. Yang saya hormati Majelis Resort GKI Samihim. Yang saya hormati juga Majelis Jemaat Sungai Durian. Yang saya hormati dan saya kasihi pengurus SPIPER beserta ibu-ibu SPIPER di Jemaat Sungai Durian. Dan seluruh ibu-ibu SPIPER dan ibu-ibu pengurus SPIPER seresort GKI Samihim. Kami sangat berterima kasih kepada pengurus Kapiper GKI Sinode boleh mempercayakan kami Kapiper GKI Resort Samihim untuk melaksanakan ibadah bersama Kapiper se-GKI. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Kapiper GKI Resort Samihim. Melalui ibadah ini bisa menjadi tempat bagi kita para kaum perempuan GKI untuk selalu semangat dalam memberi diri dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Kiranya ibadah bersama ini menambah kebersamaan kita walaupun kita tidak bertemu atau bertatap muka, serta menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya juga kita menjadi perempuan GKI yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu dan sesuai dengan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani. Kapiper GKI melangkah bersama untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sambutan yang berikutnya, sambutan Kapiper Sinode oleh Wakil Sekretaris Kapiper Ibu Rita Atmi SH. Shalom, salam teduh dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih-Nya yang senantiasa menyertai kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ibadah rutin secara virtual Komisi Pelayanan Perempuan se-GKI. Terima kasih kepada Kapiper Resort GKI Samihim yang sudah memfasilitasi kegiatan ibadah hari ini. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Resort GKI Samihim Ibu Pendeta Mine Martalela MTH. Yang kami hormati Ketua Kapiper Resort GKI Samihim Ibu Lik Sugiyarti beserta anggota. Yang kami hormati Ketua SPIPER sekawasan Resort GKI Samihim dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini melalui ruang virtual. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kita semua sebagai perempuan-perempuan yang setia melayani dapat saling berbagi kasih dan menguatkan satu sama lain dalam pelayanan kita. Sebagai informasi bagi kita semua, Kapiper Majelis Sinode GKI mengucapkan terima kasih kepada Kapiper Resort GKI Samihim sebagai tuan rumah ibadah Kapiper se-GKI pada hari ini. Kemudian pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus tahun 2024 telah berlangsung MOU sekaligus sosialisasi dan pelatihan KTP UKM yang dilaksanakan di Aula Kantor Majelis Sinode GKI dengan narasumber dari TCI atau Transformation Connection Indonesia
yang dihadiri oleh Sekretaris Umum TCI yaitu Ibu Sheila Herawati dan Pembina KTB UKM Ibu Darmastuti Ivana. Pada pelatihan UKM yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah pembuatan sakramen wine, buah-buahan seperti buah pisang, anggur, dan nanas, kemudian pembuatan serum lidah buaya ala GKE, pembuatan sabun cuci piring ala GKE, kemudian materi pembuatan masker dari bahan moringa atau daun kelor, kemudian ada juga materi moringa soap atau pembuatan sabun dari bahan daun kelor, dan kemudian ada materi pembuatan sea salt cafe bar soap juga. Pada saat ini juga kami informasikan bahwa Kapiper Sinode GKI telah membuka usaha laundry di Komplek Tarakan, penataan lingkungan, kolam ikan, tanaman sayuran, hidroponik, dan vertical garden. Harapannya pada saat pertemuan Ketua Kapiper se-Kalselteng pada tanggal 11 sampai 12 Oktober mendatang di Banjarmasin kita dapat melihat proyek ini, dan harapan kami Kapiper Resort dan Cares dapat melakukan terobosan yang sama dalam rangka menambah pemasukan dan penghasilan bagi warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mendukung setiap program kerja yang dilakukan untuk kemajuan pelayanan kita, untuk terus melangkah menjadi berkat. Kehadiran dan partisipasi aktif kita sangat berarti dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Semoga melalui persekutuan ini kita semakin dikuatkan dan diperlengkapi untuk menjalankan tugas pelayanan kita dengan penuh sukacita dan semangat. Selamat beribadah. Salam dari Kapiper Sinode GKI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan tari tortor dari ibu-ibu SPPer Jemaat Sungai Durian.
Acara selanjutnya ibadah, saya serahkan kepada yang bertugas. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Mari kita berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 7, bait yang pertama dan bait yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan tak terbatas. Ia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ia mengasihi kita dan menjadikan kita sempurna. Mari memuliakan namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan bait yang kedua, Allah hadir bagi kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan untukmu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu senantiasa membuat kami bersuka cita. Saat ini kami berkumpul di hadapan Allah yang Maha Suci, yang dengan kasihnya tak terbatas itu menghadirkan kami untuk bersuka cita bersama-sama dengan seluruh perempuan GKI dimanapun berada. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon ampunan-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, sebagai seorang perempuan, kami mengaku bahwa kami seringkali gagal untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kami cenderung dikuasai oleh kehendak dan keadaan yang kami rasakan. Kami dikuasai oleh amarah, kehilangan kesabaran, hidup dalam keputusasaan, rasa mengasihi diri yang kuat, larut dalam sakit hati dan kekecewaan. Sebagai seorang pribadi dalam menjalani setiap tanggung jawab kami seringkali merasa tidak berdaya dan bahkan jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon, tolonglah dan kasihanilah kami. Kami rindu untuk menjadi perempuan yang menaruh harapan kami hanya kepada Yesus Kristus. Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kami menaruh harapan sepenuhnya padamu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah jiwa kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa syukur kami ini. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sabda Tuhan itu abadi selamanya.
menjadikan kita untuk senantiasa berlindung kepadanya dan menaati firman-Nya. Pujilah Tuhan dan masyurkanlah namanya yang kudus. Mari menyanyilah baginya dari Kidung Jemaat nomor 50, bait yang pertama dan bait yang kedua, Sabdamu Abadi. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang ditulis dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dengan judul Diterima Kembali Tetapi Dianggap Sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada epod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di setiap langkah hidup ini kita menghadapi berbagai tantangan dan kegelapan. Namun di tengah semua itu kita memiliki satu harapan yang kokoh dan dilakukan dalam kesetiaan. Betapa besar kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan.
Mari kita bersama-sama memuliakannya dengan penuh sukacita sambil menyanyi dari PKJ nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan untuk-Mu ya Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kami. Saat ini kami bersama di dalam ibadah secara virtual, seluruh kaum perempuan GKE hadir untuk mengucap syukur bahwasanya pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kami bersama akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman, dan terlebih kami juga dipersiapkan oleh-Mu untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh bertemu secara virtual
seluruh kaum perempuan GKE, dan merupakan suatu ungkapan syukur yang mendalam di mana KPP Resort GKE Samihim menjadi pembawa untuk bisa menyampaikan dan memimpin peribadatan pada saat ini. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 yang adalah nas firman Tuhan untuk kita bersama, di mana tema dalam renungan ini, kasih setia Allah selalu ada. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah selalu ada. Kembali kita mengingat masa-masa indah ketika kita remaja, ataupun ketika kita menjadi seorang pemuda. Kita punya relasi dengan banyak orang. Kita juga tentu punya satu hubungan baik dengan lawan jenis. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika relasi itu tidak baik, pasti ada hal-hal yang membuat hati dan perasaan kita gundah gulana. Ibu-ibu bayangkan saja bahwa ketika orang yang kita kasihi, yang menjadi partner kita, mendua hati. Pasti sakit rasanya. Sakit untuk menahan setiap rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Nah, hal tersebut yang akan mengantarkan kita bersama pada saat ini dalam ibadah secara virtual untuk menyaksikan apa yang terjadi dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah sebuah cerminan dari kasih setia Allah yang selalu ada dan tidak pernah berkesudahan. Meskipun umatnya sering sekali tidak setia dan berbuat dosa. Dalam nas ini pula Allah memerintahkan kepada Hosea untuk mencintai kembali istrinya. Padahal istrinya telah bermain hati. Coba kita bayangkan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan dari Hosea saat itu. Sebagai orang yang sangat dekat, dia pasti sedih. Dia pasti marah. Tetapi kasih Allah mengajarkan kepada Hosea supaya dia mencintai kembali orang yang dikasihinya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir di tengah-tengah Hosea untuk menyatakan kasih itu. Dan Allah juga hadir untuk mengajarkan Hosea bahwa dalam keberlangsungan kehidupannya, dari situasi dan kondisi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, semua rasa akan ditutup dengan kasih-Nya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau untuk kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama adalah kasih daripada Allah melampaui segala kesalahan kita. Di mana Hosea harus mencintai kembali istrinya, tetapi istrinya juga harus berjanji untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan.
dari dosa yang dilakukan olehnya. Disitulah pemeliharaan Tuhan, disitulah pemulihan boleh dinyatakan bagi keluarga ini. Hidup kita penuh dengan cerita, ada suka dan ada duka, ada menangis dan juga ada tertawa. Tetapi ketika semua hal tersebut ditutup dengan kasih yang datang daripada Allah, maka semua akan baik-baik saja. Mari ibu-ibu yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau untuk menyatakan kasih yang telah dinyatakan oleh Allah bagi kita, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kita menjadi perempuan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita juga akan melangkah bersama-sama untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah yang memberkati kami saat ini. Firman-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami mengimani bahwa kasih daripada Allah selalu ada dan tidak pernah berkesudahan. Kami belajar kembali bagaimana kasih daripada Allah nyata dalam kehidupan Hosea dan juga istrinya. Kami dibentuk dan kami disadarkan bahwasanya seburuk apapun kami, dengan tindakan dan perbuatan yang kami lakukan, Engkau senantiasa membukakan pintu untuk kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami mau bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai perempuan. Saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pengurus KPPER ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan berbagai bentuk dari program kerja, baik itu di tingkat sinode, resort, jemaat. Kasih dan kemurahan Tuhan menuntun mereka supaya semua hal yang telah disusun dengan baik dapat dilakukan dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa dan menyerahkan kepadamu seluruh kaum perempuan yang hadir dalam peribadatan ini, baik secara langsung ataupun virtual. Mari Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati segala sesuatu yang menjadi bagian di dalam tugas dan tanggung jawab serta peran kami, supaya apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup di dalam kesetiaan untuk bisa dengan sukacita pula dimampukan oleh-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan terlebih kami dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kami ataupun yang kami temui. Ini seru doa kami dalam syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengarkanlah pengantar untuk kita dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi nas firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Keteduhan, di hadapan hadirat-Mu yang agung ini, kami datang membawa persembahan dari hati yang rendah dan tulus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang menguatkan dan menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini kami ingin menghadirkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala yang kami miliki, raga, jiwa, dan roh kami. Mampukanlah kami untuk mengasihi sesama seperti yang Engkau telah mengasihi kami. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan lakukanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, atas berkat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui dunia yang subur dan penghidupan untuk kita kelola, marilah kita mengutarakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Seraya kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Di sini aku bawa.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selanjutnya, kata penutup dari Ketua SPIPER Jemaat Sungai Durian, Ibu Diakon Herna Suti. Shalom. Saya selaku Ketua SPIPER Jemaat Sungai Durian, Resort GKE Samihim mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, partisipasi dan kerjasama kita sekalian sehingga acara ibadah pada hari ini bisa terlaksana. Kami mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang. Akhir kata, saya selaku Ketua SPIPER Sungai Durian serta ibu-ibu SPIPER Jemaat Sungai Durian mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Acara dan ibadah kita telah selesai. Untuk ibu-ibu yang mengikuti acara dan ibadah melalui live streaming dan yang juga hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami, ibu-ibu dari KPIPER Resort GKE Samihim, mengucapkan terima kasih untuk kita semua, untuk kebersamaan kita dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.